Tidak puas terhadap kinerja pemerintah atau karena dana Otsus Aceh akan berakhir, mari kita bahas penyebab kericuhan pada aksi damai di Aceh kemarin. Peringatan Hari Damai Aceh yang digelar di halaman Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh berubah menjadi ricuh usai massa terlibat bentrokan dengan aparat. Dalam acara yang digelar pada Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 itu, massa melemparkan batu ke petugas TNI dan Polri, sedangkan aparat membalas dengan tembakan ke udara dan gas air mata. Kericuhan berawal saat sebagian massa dari sejumlah elemen masyarakat hendak memasang bendera bulan bintang pada salah satu tiang di komplek Masjid Raya Baitur Rahman. Saat itu, aparat TNI yang berjaga di sekitar pagar masjid melarang pemasangan bendera tersebut yang diikuti beberapa kali pelepasan tembakan peringatan ke udara. Situasi lalu berubah menjadi memanas setelah sebagian massa meluapkan kemarahan mereka kepada aparat dengan mengejar personel TNI yang ada di sekitar masjid. Insiden ini kemudian mendapatkan sorotan dari Jusuf Kalla. Dalam keterangannya, Jusuf Kalla menenggarai adanya dinamika provokasi yang memicu peristiwa tersebut. JK menilai bentrokan di Hari Damai Aceh berkaitan dengan dinamika internal kelompok di Aceh, bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah pusat. Ia mengungkapkan bahwa ada sebagian kelompok yang merasa tidak puas terhadap kepemimpinan di daerah. Ia juga menyoroti saat bentrokan berlangsung, tokoh utama Aceh tidak berada di Banda Aceh. Gubernur Aceh, Muzakir Manap, berada di Kuala Lumpur untuk menjalani pengobatan, sedangkan Wali Nangro Aceh, Malik Mahmud, menjalani pengobatan di Penang. Menurut dia, selama 21 terakhir, kepemimpinan Aceh banyak diisi oleh tokoh-tokoh yang berasal dari mantan kelompok atau eks-kombatan dan telah dipilih secara demokratis lewat pemilu. Meski demikian, Jusuf Kalla menegaskan, aksi tersebut tidak mewakili suara mayoritas masyarakat Aceh yang menginginkan perdamaian. Ia mengingatkan bahwa perdamaian telah membawa banyak perubahan positif bagi Aceh. Peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM, Arifah Rahmawati, meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan perpanjangan dana otonomi khusus Aceh yang dijadwalkan berakhir pada 2027. Keputusan menghentikan dana khusus di tengah ancaman krisis dan bencana dinilai justru menjadi pemantik gejolak politik baru di Aceh. Langkah menghentikan dana otsus Aceh tersebut dianggap kontradiktif dengan iklim politik nasional. Pasalnya, Prabowo memiliki utang politik dan basis dukungan besar dari masyarakat Aceh pada pemilu 2019 silam. Belum lagi terkait hubungan personal yang erat antara Prabowo dan Gubernur Aceh, Muzakir Manap. Keberlanjutan dana otsus penting untuk proses pembangunan Aceh pasca konflik yang belum sepenuhnya selesai. Terlebih, masyarakat Aceh dalam beberapa tahun terakhir juga menghadapi bencana alam yang menambah beban pemerintah daerah. Penghentian dana otsus pada 2027 berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila jika tidak disiapkan dengan kebijakan pengganti yang memadai. Pemerintah Aceh perlu membuka secara menyeluruh pertanggungjawaban penggunaan dana otonomi khusus yang telah dialokasikan sejak 2008 hingga 2026 dengan nilai lebih dari 112 triliun rupiah. Dana otsus diberikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, sosial, dan pengentasan kemiskinan. Namun, hingga saat ini, tingkat kemiskinan Aceh masih mencapai 12,34% atau sekitar 713,78 ribu jiwa. Persoalan utama bukan semata-mata kekurangan anggaran, tetapi bagaimana dana yang sangat besar tersebut diubah menjadi manfaat ekonomi yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Sejumlah evaluasi pemerintah juga pernah menyoroti masih adanya sisa dana otsus, persoalan perencanaan, pemanfaatan aset, serta perlunya pengukuran manfaat yang lebih jelas. Pemerintah Aceh perlu membuka buku besar otsus Aceh yang membuat seluruh program, paket pekerjaan, nilai anggaran, kontrak, nama penyedia, lokasi proyek, realisasi fisik, temuan audit, serta kondisi aset yang dibangun sejak 2008. Besarnya dana otsus bukan bukti adanya penyimpangan, namun menjelang berakhirnya skema otsus, sudah saatnya dilakukan audit menyeluruh berbasis manfaat sehingga perjalanan hampir 20 tahun dana otsus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada rakyat Aceh. Menurut kalian, apa yang menjadi penyebab utama kericuhan tersebut? Yuk diskusikan secara sehat, tidak provokatif, dan by data di kolom komentar ya.